sana. Aku rindu Tuhan, aku rindu. Aku rindu semua orang tahu. Aku rindu Tuhan, aku rindu. Semua orang percaya padamu. Sebab hanya Engkau juru selamat, sebab hanya Engkau penebus dosa. Agar semua orang menjadi tahu hidup dalam damai sejahtera-Mu. Agar semua orang tidak binasa, dapat masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh pendukung channel Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita ketemu di pagi hari ini. Kita bersyukur Tuhan adakan kita di hari ini. Amin. Bagaimana tidurmu semalam? Dan apa kabarmu hari ini? Apa yang kau pikirkan? Saya berharap, saya berdoa semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Mari kita teduhkan hati untuk kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Tak henti-hentinya Engkau nyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan kami tidak bisa membalas seluruh kebaikan Tuhan. Kami mau menyenangkan Tuhan dan mau mendahulukan Tuhan di hari ini sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, dan kiranya Engkau mengurapi kami, membuka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan membaca di Matius pasalnya yang ke-7 pada ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu, ada satu hal yang sangat penting yang harus kita miliki ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Mau tahu apa hal penting itu? Nah, hal itu adalah yang namanya kejujuran. Apa Bapak Ibu? Kejujuran. Kita membuka hati kita untuk dikenali Tuhan, agar sikap hati dan pola berpikir kita yang salah dibaharui oleh firman Allah. Amin. Nah, dalam hal berdoa juga berlaku hal yang sama. Ada banyak orang yang menyatakan permintaannya kepada Tuhan, tetapi dalam banyak hal dia tidak jujur di dalam hatinya.
Ada banyak orang kemudian menyamakan doa itu permintaan. Ya, memang doa identik dengan permintaan, karena kita sering dinasehati untuk berdoa jika sedang membutuhkan sesuatu. Itu adalah konsep doa agama-agama lain pada umumnya yang telah diadopsi oleh anak-anak Tuhan, yang membuat mereka tidak mengerti doa yang benar yang diajarkan oleh Allah. Doa itu bukan sekedar permintaan. Meskipun dalam Injil Matius pasal 7 yang kita baca tadi, di ayat 7 sampai dengan ayat 8 dikatakan begini, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Nah, kita jangan menjadikan kalimat ini sebagai semacam password begitu ya, seperti Harry Potter ya, yang sedang membaca mantra untuk kemudian menemukan harta karun. Jika kita menganggap ayat ini sebagai sarana memaksa Tuhan untuk mengabulkan doa-doa kita, maka Allah tidak menjadi Allah kita. Kitalah yang akan menjadi Allah, dan Allah akan menjadi kita. Jadi kebalik gitu ya. Kita yang seharusnya diatur oleh Tuhan. Amin. Bukan Tuhan yang diatur kita. Amin. Oleh sebab itu, jika kita mempelajari hal doa, jangan hanya mencomot 1-2 ayat saja. Lihat juga konteksnya. Nah, dalam Matius pasal 7 ayat 7 sampai ayat 9 yang kita baca ini, ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11 ya, yang kita baca tadi, dan secara khusus kita lihat di ayatnya yang ke-9 dikatakan begini. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Ayat 10. Atau memberi ular jika ia meminta ikan. Ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi perhatikan di sini Bapak Ibu ya. Ini adalah ayat-ayat yang hendak menegaskan apa sebenarnya doa itu. Tuhan Yesus sedang menunjukkan pada kita bahwa tidak ada ayah yang memberikan ular ketika anaknya meminta ikan. Jika anaknya minta roti, pasti diberi roti, bukan batu kan? Jika anaknya minta ikan, pasti diberi ikan. Yang menjadi persoalan di sini adalah, apakah jika anaknya minta batu akan diberi batu? Iya kan? Dan jika anaknya minta ular akan diberi ular? Ya tentu tidak. Tuhan hanya akan memberikan apa yang terbaik menurutnya. Sekali lagi, Tuhan akan memberikan apa yang terbaik menurut Tuhan, bukan menurut kita. Itulah maksud dari keseluruhan ayat-ayat yang kita baca di Matius pasal 7 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Jadi di sini jelas bahwa Tuhan tidak bisa diatur. Kalau anak-anaknya minta sesuatu yang menurut pandangannya itu baik dan memang dibutuhkan oleh anak-anaknya, Tuhan pasti memberikan sesuai dengan waktunya.
Jadi Tuhan pasti memberikan, tetapi juga sesuai dengan waktunya, bukan waktu kita. Tapi jika apa yang diminta itu tidak baik menurut pandangannya, saya mau katakan begini, sampai kapanpun itu, ya kan, Ia tidak akan memberikannya kepada kita. Sebab sekali lagi Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Amin. Apa yang baik menurut kita belum tentu baik di mata Tuhan. Karena itu saya mau katakan dan saya mau tegaskan kembali bahwa Tuhan selalu tahu yang terbaik bagi kita. Untuk itulah mengapa Tuhan pasti menjawab permintaan kita, sekalipun Ia menjawab tidak terhadap permintaan kita. Camkan apa yang saya katakan ini. Tuhan memberikan apa yang terbaik. Iblis memberikan apa yang kita minta. Tuhan memberikan apa yang terbaik. Iblis memberikan apa yang kita minta. Mana yang saudara pilih? Pasti pemberian yang terbaik, bukan? Betul? Tapi itu tidaklah gampang. Mengapa? Karena kita sudah terbiasa dengan gaya hidup semau gue. Iya kan? Oleh karena itu, jika kita berdoa, jangan hanya mengajukan permintaan, tetapi juga kita mau mendengar apa yang ingin Tuhan katakan kepada kita. Amin. Doa itu adalah dialog antara kita dengan Tuhan, bukan pemaksaan kehendak kita terhadap Tuhan. Karena itu saya mau katakan kepada Bapak Ibu bahwa Tuhan selalu tahu yang terbaik bagi saudara dan saya. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Tapi bukan berarti kita tidak harus meminta kepadanya. Kita bawa dalam doa, ya, dengan permohonan, dengan ucapan syukur kepada Dia. Dan lebih daripada itu, harus memiliki kejujuran hati. Amin. Ya, itu penting, ya. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ya, harus memiliki hati yang terbuka. Betul? Iya. Lalu kemudian ketika firman Tuhan itu mau mengoreksi hidup kita, kita harus berubah. Mau berubah. Bukan mencari-cari alasan. Ya. Dan kalau kita mau berubah, ada kejujuran di dalam hati kita mengakui kesalahan-kesalahan kita yang perlu kita perbaiki, ya, maka doa itu akan menjadi sesuatu yang membuat saudara dan saya, membuat kita semua akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Sebab ingat bahwa waktu kita berdoa, kita bukan sekedar meminta, tetapi kita berdialog, komunikasi dua arah dengan Tuhan. Tuhan mendengar kita dan kita harus mendengar Tuhan. Jangan ada dusta di antara kita dan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami diingatkan ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Diperlukan hati yang terbuka, dan ketika firman itu mengoreksi hidup kami, mengoreksi cara hidup kami,
maka kami dengan jujur untuk mengakui kesalahan, keberdosaan, dan juga ketidakbenaran, serta kami mau untuk berubah. Dan kami diingatkan bahwa doa itu merupakan komunikasi dua arah dengan Tuhan. Kiranya setiap doa-doa kami bukan saja kami minta Tuhan mendengar dan menjawab, tapi juga kami juga mendengar dan menjawab apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada dalam tugas kerja aktivitas apapun yang dilakukan hari ini. Perlindungan Tuhan sempurna bagi mereka. Mereka yang bergumul masalah ekonomi, mereka yang bergumul masalah pekerjaan, bergumul masalah penyakit, bergumul dengan masalah rumah tangga, bergumul dengan hal-hal yang lain. Tuhan, Engkau adalah jalan bagi setiap kami untuk menyelesaikan setiap pergumulan. Terima kasih Tuhan. Dan kiranya penyertaan-Mu sempurna bagi kami sepanjang hari ini. Perlindungan Tuhan sehingga kami bisa melewati hari ini dengan damai, sejahtera, sukacita. Walaupun ada tantangan, ada kesulitan, walaupun ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati kami, tapi kami tetap bersukacita hari ini karena kami tahu bahwa sukacita itu adalah karakter surga, dan kami mau terus mengucap syukur. Sebab itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami